Mohon penjelasan mengenai hukum GoPay. GoPay halal karena ia murni jual beli, bukan hutang piutang seperti dipahami oleh sebagian manusia. Dan itu jelas keliru. Hukum asal jual beli halal. Hukum asal ini besar sekali. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Jika dalil yang tegas, sahih, sarih tidak ada, maka sebagian ulama ada kalanya berijtihad. Nah, ijtihad ini bisa salah dan bisa benar. Fatwa itu bagian dari ijtihad. Ia bisa salah dan bisa benar. Ia bukan wahyu yang harus disucikan. Karena itu saya menasihati khususnya kepada para pelajar dalam bab muamalat ini luas, khususnya di kehidupan sekarang ini, meneliti. Bagi para pelajar yang mempunyai kemampuan, pelajar ilmiah, meneliti, tidak tenggelam dalam taklid buta. Saya melihat bahwa GoPay dan halal, ia jual beli, bukan hutang piutang. Wallahu a'lam. Begitu. Ya, para pelajar ilmiah, jangan ikut-ikutan. Bahas, buat apa antum belajar kalau terbenam dalam taklid? Dan fatwa bukan wahyu yang setiap keluar harus sami'na wa ata'na. Tidak. Fatwa tidak lazim diikuti. Ketentuan para ulama, fatwa tidak lazim diikuti. Keputusan pengadilan, hakim lazim diikuti oleh orang yang diputuskan hukumnya. Adapun fatwa tidak lazim diikuti. Kita pertanyaan dari Fadal, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, katanya sistem Gojek dan GoFood itu haram ya Ustaz? Betul. Nah, mohon dijelaskan Ustaz, haramnya itu di mana? Haramnya di sini. Di buku Harta Haram saya jelaskan dengan rinci kenapa GoPay dan GoFood itu haram. GoPay ya, dan GoFood. Gojek nama perusahaannya. Ada yang sistemnya GoPay, yaitu deposit uang dahulu. Deposit uang dahulu, bayar di depan, masuk ke rekening Gojek. Kemudian ketika dia membayar, nanti di debit sebesar pembayaran tadi. Karena dia bayar dahulu dapat diskon. Yang bayar cash tidak dapat diskon.
Ini apa? Kenapa begini? Kenapa berbeda? Karena yang satu minjamin uang, yang satu tidak minjamin uang. Yang minjamin uang ada manfaat bagi dia, uangnya bisa dia putar. Paham? Jelas? Allah ya. Baik. Yang keempat terkait dengan GoPay. Ya, GoPay ini apa? Uang elektrik, uang elektronik ya. Ya, tabungan virtual, dompet virtual. Baik, GoPay atau GrabPay itu sama ini ya. Jadi seorang kayak punya apa namanya rekening begitu, dia isi, dia bisa top up, dia isi saldonya, dia isi di situ. Jadi kalau ada keperluannya di Gojek, apakah dalam bentuk transfer atau transaksi, diambil dari situ. Diambil dari situ. Ini juga dikatakan tidak boleh. Iya, oleh orang-orang itu tadi. Ya saya sendiri, hal yang seperti ini saya nggak berani ya mengatakan tidak boleh. Ya. Asalnya, kenapa dia katakan tidak boleh? Dia paksakan lagi hukum. Karena kita kalau simpan di dompet virtual ini, artinya kita memberi pinjaman. Nah, ini betul-betul nggak masuk akal. Saya ini tidak mau memberi pinjaman kepada Gojek. Nggak ada urusan saya dengan Gojek, urusan pinjam-meminjam. Saya perlu jasa, beli makanan, beli pulsa, sewa mobil, kan begitu? Kan saya perlu jasa. Untuk jasa-jasa tersebut, saya perlu bayar. Ya saya titiplah di situ untuk bayar. Iya, masa dipaksakan bahwa itu saya beri hutang kepada Gojek? Nah, ini namanya memaksakan hukum. Kalau begitu, tidak boleh. Ibnul Abidin berkata begini. Ya, mencari ucapan mendukung apa namanya, mendukung pemahaman sendiri itu gampang mencari dalam hal yang seperti itu. Pertama didudukkan dulu masalahnya. Iya. Dan ini juga dari sisi ketentuan di apa namanya uang elektronik yang dikeluarkan oleh BI. BI itu tidak memberikan penafsiran seperti pemahaman orang itu tadi. Iya. Itu memang simpanan itu milik dia sendiri di situ. Iya. Jadi akadnya, jadi dia takifnya kalau di fikih itu disebut sebagai titipan, sebagai wadi'ah. Ya, dia simpan. Dengan amanah kalau dia beli sesuatu, diambil dari situ pembayarannya. Dan itu dibolehkan di dalam fikih.